Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Nurul Islami dengan NIM saya B250606123, mahasiswa alih jenjang S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Adapun di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya dengan dosen pengampu Ibu Ayu Irawati SST MKes dengan judul materi yang akan saya bawakan yaitu konseling pranikah dan prakonsepsi. Konseling, proses pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara sistematik dan panduan keterampilan komunikasi interpersonal. Teknik bimbingan dan penugasan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Prakonsepsi. Masa prakonsepsi adalah masa di mana sebelum terjadinya kehamilan, yakni pada masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Pada masa ini, calon ayah dan ibu perlu menyiapkan diri agar pada masa kehamilan, persalinan, dan bayi yang akan lahir nantinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, persiapan pernikahan untuk melahirkan generasi ke depan lebih baik harusnya mulai dilakukan jauh sebelum masa ini. Konseling prakonsepsi. Konseling prakonsepsi membantu ibu mengetahui risiko yang dapat mempengaruhi kehamilan dan memberikan saran-saran jika perlu terapi untuk mengurangi risiko tersebut. Idealnya dilakukan sebelum ibu hamil. Kebanyakan ibu menyadari kehamilannya 1 minggu setelah terlambat haid. Dan pada saat itu, organ saraf janin mulai terbentuk dan jantung telah berdenyut. Nona Nala, seorang karyawati usia 25 tahun, akan menikah dan pernikahan akan dilaksanakan dalam 2 bulan lagi. Nala mendatangi tempat praktek bidan Erika. Nala menanyakan tentang persiapan prakehamilan dan imunisasi catin yang perlu dilakukan sebelum menikah. Waalaikumsalam. Selamat duduk, Mbak. Baik, perkenalkan Mbak, saya bidan Erika yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu, Mbak dengan siapa namanya? Putri Nala. Putri Nala. Kalau boleh tahu umurnya berapa, Mbak? 25. Alamatnya di mana? Muhammad Yamin, Mbak. Alamat Yamin Baru. Kalau boleh tahu, tujuan Mbak datang ke klinik untuk apa ya? Untuk konsul pranikah sama suntik catat. Oh, suntik catin. Rencana Mbak menikah kapan? 2 bulan lagi. 2 bulan. Baik. Sebelumnya Mbak, saya akan melakukan pertanyaan kepada Mbak. Apakah Mbak bersedia? Ya. Baik. Tapi sebelumnya Mbak tadi kesini berangkat bersama calon suami atau gimana? Enggak, sendiri aja. Oh, sendiri. Kalau boleh tahu calon suaminya di mana, Mbak? Lagi dinas. Oh, lagi dinas. Baik. Di sini Mbak, saya akan memberikan Mbak pertanyaan ya, sesuai tadi apa yang saya bilang. Untuk yang pertama, haid pertama Mbak pada usia berapa? 15 tahun. 15 tahun. Ini durasinya Mbak berapa lama? Berapa hari? 7 hari. 7 hari ya. Terus teratur enggak? Teratur. Alhamdulillah teratur ya. Kalau pas haid sakit, nyeri atau enggak? Ya, Nyeri. Nyerinya berapa hari? cuman 1 hari. 1 hari aja ya. Mbak biasanya apa yang dilakukan ketika merasakan nyeri pada haid pada hari pertama? Ya, kadang minum obat atau keratin. Baik. Wah. Baik, sebelumnya Mbak Nala, nanti saya akan menjelaskan untuk persiapan pranikah. Apakah Mbak Nala bersedia? Ya. Oke. Jadi Mbak, untuk persiapan pranikah itu ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu kita akan melakukan pemeriksaan fisik.
pemeriksaan fisik itu kita akan melakukan penimbangan berat badan. Yang pertama ya, yang kedua pengukuran tinggi badan, dan yang ketiga pengukuran lingkar lengan atas, dan yang terakhir yaitu kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, tapi kita yang lebih awal kita akan melakukan pemeriksaan penimbangan berat badan dan tinggi badan untuk kita melihat apakah berat badan sama tinggi badan Mbak itu ideal apa enggak gitu ya. Mbak bersedia? Iya. Alhamdulillah. Terus Mbak juga nanti akan dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dimana kita akan melakukan pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah Mbak ada penyakit tertentu atau enggak. Semoga enggak ada ya Mbak. Atau selama ini Mbak ada riwayat atau enggak? Enggak. Alhamdulillah enggak ada ya. Selanjutnya juga nanti ada pemeriksaan penunjang lainnya Mbak. Nanti akan diberitahu apa saja langkah untuk selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu persiapan gizi ya. Sebelum nikah Mbak diharuskan minum tablet penambah darah agar Mbak tidak terjadi anemia. Soalnya kan Mbak tiap bulan haid, dan kebetulan haidnya Mbak teratur dan durasinya per 7 hari ya. Selama haid itu 7 hari. Di lain minum tablet penambah darah, Mbak juga dianjurkan mengonsumsi asam folat. Untuk apa bidan? Untuk mencegah cacat janin ke depannya. Jadi diharapkan ibu dan bayinya sehat. Makanya Mbak diharuskan untuk mengonsumsi asam folat. Apakah Mbak bersedia? Iya. Baik. Nah, itu ada imunisasi TT ya Mbak ya. Apakah Mbak sebelumnya udah pernah mendengar apa itu imunisasi TT? Tidak. Enggak. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai imunisasi TT itu apa. Imunisasi TT itu imunisasi tetanus toksoid ya. Imunisasi ini bertujuan atau berguna untuk Mbak Nala ketika melahirkan nanti bayinya tidak terkena tetanus toksoid. Makanya Mbak Nala diharapkan suntik TT 1 bulan sebelum pernikahan ya. Tapi kan berhubung Mbak Nala nikahnya masih 2 bulan kemudian, untuk saat ini saya hanya memberikan konseling. Nanti bulan depan Mbak Nala bisa ke klinik kami kembali untuk melakukan penyuntikan dosis pertama imunisasi TT. Apakah sebelumnya Mbak sudah pernah mendengar apa itu imunisasi TT? Belum. Belum. Jadi Mbak, imunisasi TT itu atau vaksin TT itu kepanjangan dari tetanus toxoid ya. Kegunaannya apa? Kegunaannya itu agar Mbak Nala ketika melahirkan itu bayinya tidak terkena infeksi penyakit tetanus toxoid. Makanya para catin dianjurkan melakukan suntik atau vaksin tetanus toxoid itu 1 bulan sebelum acara dilakukan. Tapi berhubung Mbak menikahnya masih 2 bulan kemudian, jadi saya hanya memberikan konseling. Untuk melakukan penyuntikannya kita akan melakukan nanti di 1 bulan mendatang. Jadi bulan depan Mbak bisa datang ke sini lagi untuk melakukan suntik tetanus toxoid. Itu untuk dosis pertama ya Mbak. Kalau Mbak tanya lagi, terus suntik tetanus toxoid ini berapa kali Bu Bidan? Suntik tetanus toxoid ini dari pemerintah kita dianjurkan 5 kali Mbak. Untuk dosis pertama yaitu 1 bulan sebelum nikah, dan dosis kedua setelah 1 bulan kita disuntik, bulan depannya kita diharapkan datang kembali. Itu ya Mbak. Terus selanjutnya Mbak itu bisa datang ke klinik ini ataupun di klinik terdekat dari rumah Mbak ya. Apakah Mbak bersedia? Baik. Mbak juga untuk mencegah yang sering terjadi pada rumah tangga orang yang setelah menikah. Nanti itu apakah ada tindakan kekerasan? Nah, tindakan kekerasan ini Mbak sering terjadi berupa tindakan fisik atau psikis, yang dimana tindakan fisik ini berupa apa Mbak? Pukulan
gitu ya. Bisa terjadi yang dilakukan oleh suami Mbak atau sebaliknya Mbak yang melakukan ke suami tuh. Jadi tindakan psikis ini bisa dari omongan atau kemudian dari cacian yang keluar dari mulut Mbak. Juga ada kekerasan seksual. Jadi suami istri itu Mbak harus sama-sama saling melengkapi ya. Jadi maksudnya gimana saling melengkapi? Jadi kita harus saling mengetahui kebutuhan masing-masing dengan cara harus dibicarakan, dikomunikasikan agar kita tahu, oh ternyata kebutuhan suami saya ini. Oh ternyata suami saya mengetahui kebutuhan saya ini, gitu ya Mbak. Jadi harus saling komunikasi. Ya Mbak ya. Mbak mengerti? Iya. Oke. Mbak, selanjutnya yaitu ada kesetaraan gender. Yang dimana maksudnya ini segala keputusan sesuatu yang baik itu Mbak nanti harus dibicarakan berdua dengan suami ya. Jangan hanya dari kesepakatan Mbak Nala sendiri, nggak bisa karena Mbak Nala sudah bersuami, mempunyai suami. Jadi itu nanti harus dikomunikasikan dan kita harus mendapatkan kesepakatan bersama. Contohnya gimana Bu Bidan? Nah, contohnya gini. Ketika Mbak Nala kedepannya hamil, Mbak Nala harus berdiskusi dengan suami, mau periksa di mana, di klinik mana, mau melahirkan di mana, gitu. Itu harus dikomunikasikan. Jadi intinya Mbak Nala, kesetaraan gender itu harus berdua, ya, keputusan bersama. Gitu Mbak Nala. Apakah ada yang dipertanyakan? Nggak ada. Baik. Selanjutnya yaitu persiapan kehamilan Mbak. Jadi harus persiapan kehamilan juga itu harus melalui keputusan bersama suami. Kalau Mbak dan suami semisal Mbaknya nggak datang bulan atau Mbaknya terdapat tanda-tanda kehamilan seperti pusing, mual yang berlebihan Mbak, itu atau payudaranya kencang, itu salah satu tanda kehamilan. Jadi untuk kita mengetahui Mbak hamil atau enggak, Mbak bisa datang ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakannya ya. Terus Mbak nanti di sana akan diberikan vitamin asam folat ya. Dan untuk nutrisi dari Mbak dan suami harus makan makanan yang berprotein tinggi ya, berserat, berlemak gitu Mbak. Terus jangan lupa buah-buahan dan sayur-sayuran. Mbak suka sayur-sayuran? Iya. Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya saya akan bertanya ya Mbak Nala. Mbak Nala dan suami kedepannya apakah langsung ingin rencana mempunyai momongan langsung atau ingin menunda dulu? Tidak, mau langsung aja. Oh, mau langsung. Kalau langsung diberikan sama Allah mau ya, nggak ditolak gitu ya maksudnya. Baik. Berarti Mbak, di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi karena Mbak Nalanya ingin langsung memiliki keturunan. Jadi ini nanti kontrasepsinya itu bisa dilakukan setelah Mbak Nala melahirkan. Pun untuk KB yang dapat Mbak gunakan ketika telah melahirkan ke depannya, Mbak dapat melakukan pemasangan IUD untuk jangka panjang. Ya, kalau jangka panjang itu berapa tahun Bu Bidan? Itu bisa sampai 10 tahun. Ya, tapi kalaupun Mbak ingin melepasnya di tahun kelima atau tahun keempat itu sudah boleh, karena jarak yang sebenarnya bagus untuk jarak kehamilan anak pertama dan kedua itu 2 tahun ya Mbak ya. Simpulan tadi Mbak, kan Mbak menikahnya masih 2 bulan kemudian, jadi nanti setelah 1 bulan setelah ini Mbak bisa datang ke sini untuk melakukan penyuntikan vaksin tetanus toksoid dosis pertama ya. Nanti setelah itu bulan kedepannya Mbak bisa melakukan dosis kedua ke pelayanan terdekat dari rumah Anda. Jadi nggak perlu lagi jauh-jauh ke sini ya Mbak ya. Baik. Apakah ada yang dipertanyakan? Nggak ada. Kalau begitu pesan saya Mbak, nanti ketika setelah melakukan
penyuntikan vaksin tetanus toksoid diupayakan, Mbak jangan sampai stres ya, karena biasa menjelang pernikahan itu pikirannya kacau. Karena dari pemeriksaan tadi berat badan Mbak, tinggi badan Mbak itu ideal. Jadi diusahakan dipertahankan ya Mbak ya. Karena ketika Mbak stres dapat terjadi kenaikan berat badan. Nanti ketika kenaikan berat badan, Mbak sulit untuk melakukan kehamilan gitu ya, karena dia sangat mempengaruhi Mbak. Jadi pesan saya diupayakan untuk mengidealkan berat badannya Mbak ya. Mungkin itu saja konseling yang bisa saya berikan, ataupun kalau Mbak kurang puas, Mbak bisa menghubungi saya langsung atau bisa datang ke klinik secara langsung. Kemudian itu aja. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih ya. Setelah tadi hasil praktek konseling pranikah dan prakonsepsi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.